manisnya efek Anies cuma sesaat. Nasdem terpantau melorot lagi. SMRC perlu ada perhatian khusus untuk Nasdem. Sepertinya Nasdem sendiri cukup asik gitu dengan bermain sendiri. Nah, saya jadi agak ini cukup menarik. Ini sebenarnya Demokrat dengan PKS ini sudah bisa memberi kartu kuning untuk Nasdem. Sekarang sebelum ada juga memenuhi threshold 20%, sudah jalan sendiri gitu loh. Dia lupa nih. Disinilah Nasdem atau Surya Paloh salah langkah. Nasdem memilih Anies karena dia dianggap populer dan bisa membawa Nasdem memenangkan pertarungan dengan menjadi partai yang lebih besar dari PDI Perjuangan. Deklarasi capres saja Bang, tidak cukup rasanya. Sebaiknya ini kan koalisi kan belum clear nih bentuknya. Dan kalau misal kita tangkap dari sejumlah informasi spekulatif, sepertinya Nasdem sedang mencoba berikhtiar untuk menyelamatkan elektabilitas partainya yang belakangan mengalami tren penurunan elektabilitas. Itu SMRC menunjukkan fakta yang mengagetkan. Kalau survei terhadap Nasdem itu turun terus dalam beberapa waktu ini. Di bulan November, hasil survei Nasdem hanya mencapai 4,8%. Tetapi di bulan Desember, elektabilitas Nasdem menurut SMRC hanya 3,2% saja. Lebih bagus kan Anies yang di depan, ya kan? Label Nasdemnya itu nggak usah ada. Nah jadi, ya kata orang bilang itu kok kentara sekali mainnya kan gitu. Hanya untuk sekedar meningkatkan elektabilitas. Nah, Anies Baswedan akibat apa yang dia lakukan di Pilgub DKI 2017 sudah terstigma namanya sebagai bapak politik identitas. Kalau misal kemudian nanti tidak mendapatkan basis dukungan 20% presidential threshold, dia masih bisa punya ruang permainan sendiri, yaitu di DKI Jakarta pada Pilkada 2024. Apalagi Nasdem dulu sudah dianggap musuh besar kelompok politik identitas itu dan tiba-tiba mencoba berteman dengan mereka. Jelas Nasdem akan dicurigai sebagai kuda Troya yang akan merusak kelompok politik identitas. Menurut SMRC, pemilih Nasdem itu mayoritas memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Di kita, peningkatan signifikan seorang Ganjar Pranowo waktu itu udah posisinya crossing. Dia bisa menyalip elektabilitas Prabowo, bisa menyalip elektabilitas Anies. Bisa saja Anies ini kan gagal menjadi capres. Bisa juga dia akan diambil oleh partai lain. Misalnya. Tetap mempertahankan Anies, resikonya Nasdem bisa nggak lolos ke Senayan. Pindah ke Ganjar, malu sama PDI Perjuangan. Sebenarnya Mas Anies itu yang dibutuhkan saat ini satu, yaitu restu politik dari seniornya, Bang Zulfan Lindan. Dalam survei terbaru yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting, efek pencapresan Anies Baswedan belum dirasakan oleh Partai Nasdem. Pasalnya elektabilitas Partai Surya Paloh itu masih melorot. Survei SMRC itu digelar secara tatap muka pada 3-11 Desember 2022 dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara random. Stratified Multi-Stage Random Sampling. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Hasilnya, elektabilitas Nasdem itu turun 1,6% menjadi 3,2% dibanding bulan November sebesar 4,8%. Dengan perolehan tersebut, partai yang berkantor pusat di Gondangdia, Jakarta itu bisa terancam gagal lolos ke Senayan karena sesuai ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2024 adalah 4%. Namun Nasdem tidak sendirian, ada dua partai parlemen lainnya dengan perolehan suara paling buncit di survei SMRC, yakni Partai Persatuan Pembangunan yang memperoleh 2,9% atau turun dari 4,5%. Pada pemilu 2019, kedua PAN dengan 1,7% atau turun dari 6,8%.
Kenapa belum ada Anies efek ke Nasdem? Direktur Riset SMRC, Denny Irvani punya alasannya. Kata dia, kegiatan safari politik yang dilakukan Anies memang belum memberikan dampak ke suara Nasdem. Kalau ada efek kan mestinya ada kenaikan yang konsisten, kata Denny dalam rilis survei yang ditayangkan akun YouTube SMRC kemarin. Menurutnya sejauh ini deklarasi pencapresan Anies memang belum memberikan dampak pada kenaikan elektabilitas Nasdem secara signifikan. Kita perlu lihat secara detail bagaimana perkembangan suara dari masing-masing partai untuk bisa menyimpulkan secara lebih baik. Lanjutnya, ia mengakui bahwa elektabilitas Nasdem memang sempat melampaui 5% ketika mendeklarasikan Anies sebagai capres yang diusungnya. Namun tren positif itu tak berlangsung lama, belakangan justru elektabilitas Nasdem terus terkuras ketika Nasdem aktif mempromosikan Anies ke daerah-daerah. Tepat hari ketika dideklarasikan kita turun survei seminggu setelahnya, kita peroleh angka 5,4%. Ingatnya, Denny menyebut elektabilitas partai saat ini masih dinamis. Belajar dari pemilu 2019, elektabilitas Nasdem di surveinya juga kerap berada di bawah 4%. Namun ketika masa kampanye, Nasdem memanfaatkan kesempatan dengan baik sehingga lolos parlemen. Dengan suasana itu Nasdem masih punya peluang. Setidaknya memang perlu ada perhatian khusus untuk Nasdem, ujarnya. Apa tanggapan Nasdem? Ketua DPP Nasdem Willy Aditya santai menanggapi penurunan elektabilitas partainya di lembaga survei SMRC. Ia nggak terjebak dengan pendekatan-pendekatan yang dipakai lembaga survei. Kita masih saja terjebak dengan asosiasi penimbang anti-anting, emas dengan timbangan beras. Jadi itu nggak menjadi gambaran yang presisi. Jadi kita yang memilih pengetahuan enggan menggunakan pendekatan yang detail, bukan gap ya uya, kata Willy yang dikonfirmasi tadi malam. Ia menjelaskan kegiatan Anies keliling Indonesia itu adalah dalam rangka sosialisasi ke internal partai, yakni ke struktur partai Nasdem di daerah, sekaligus untuk menjemput aspirasi terkait masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam rangka pendidikan politik dan mendengarkan masalah-masalah aktual di tengah publik, jadi kita bisa menyusun platform dan program yang kompatibel dengan kehendak publik, terangnya. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai elektabilitas Anies maupun Nasdem masih dinamis. Hasil temuan antar lembaga survei pun masih berbeda-beda. Ada yang melaporkan hasilnya naik, ada pula yang turun. Saya membaca hasil survei yang berbeda-beda. Memang perlu objektivitas dalam melakukan survei itu, kata Ujang tadi malam. Hitungannya, usaha safari politik yang dilakukan Anies punya dampak pada peningkatan elektoral Nasdem. Jika nihil, tidak mungkin Nasdem tetap komit mati-matian menjagokan Anies di Pilpres 2024. Karena biasanya partai itu punya survei sendiri di internal yang lebih objektif untuk melihat situasi politik, tambahnya.